selamat datang di Geografi Podcast. Semoga kalian sehat selalu dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Zalzabila Cahaya dari SPIG Angkatan 22 selaku host pada podcast kali ini. Nah, di episode perdana ini, kami akan membawakan sesuatu yang menarik nih terkait lab geografi. Nah, lab geografi ini merupakan salah satu fasilitas yang penting untuk 3 prodi, yaitu SAIK, SPIG, dan geografi untuk menunjang proses perkuliahan. Nah, di sini kita telah kedatangan tamu yang luar biasa, yaitu Kepala Laboratorium Geografi. Telah hadir bersama saya, Bapak Muhammad Ihsan STMT. Selamat datang, Bapak. Halo, selamat datang. Ini perdana ya. Iya, Bapak. Terima kasih sudah hadir dan meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang di sini. Siap. Boleh nih, Pak, perkenalan singkat nih di podcast ini tentang Bapak dan latar belakang mungkin ya, Pak. Iya, terima kasih, Selsa. Ya, jadi ini adalah podcast pertama ya. Jadi mungkin saya mau coba memperkenalkan diri dulu. Boleh, Pak. Saya Ihsan, mungkin kalau mahasiswa manggilnya Pak Ihsan ya. Dan saya di sini diberi tanggung jawab sebagai kepala laboratorium. Jadi mengurus dan istilahnya ya mengembangkan lah ya tugasnya laboratorium ini, dan juga memfasilitasi teman-teman mahasiswa, dosen maupun ya masyarakat umum yang istilahnya mau menggunakan lab ini begitu. Jadi di sini kita akan mungkin bakal banyak bicara tentang lab ya, Zalda ya. Betul, Pak. Oke, tapi sekilas itu seperti itu ya. Dan mungkin kalau lihat saya jarang sekarang di kampus karena sekarang posisinya sedang studi. Jadi sementara ke kampus biasanya lebih ke mengurus lab dan lain-lain. Monitoring ya, Pak? Iya, monitoring begitu. Jadi nggak ngajar. Oh, berarti kesibukan sekarang itu lagi lanjut studi ya, Pak? Betul, lagi kuliah. Di mana tuh, Pak? Di Teknik Geodesi ITB. Oh, S3. Ya. Oke. Nah, tadi sudah sempat disinggung ya, Pak, kalau Bapak itu merupakan kepala laboratorium geografi. Betul. Nah, itu tuh sejak kapan sih, Pak? Dan awal mulanya tuh kayak gimana? Kok bisa gitu Bapak jadi kepala lab? Oke, jadi mungkin ceritanya saya mundur dari tahun 2017 ya. Wah. Jadi 2017 itu saya baru masuk UPI sekitar bulan Agustus 2017. Nah, di situ posisinya lab sudah ada kepala labnya, cuman memang istilahnya masih belum terlalu maksimal karena kita juga belum punya laboran waktu itu. Jadi saya posisinya sebagai dosen biasa sebenarnya, apalagi dosen muda waktu itu ya, di lab itu sekedar ngebantuin aja karena istilahnya pernah pakai alat, jadi lebih ngerti alatnya sih gitu. Nah, terus di tahun 2000 ya, dari 2017 sampai 2021 itu ya aktif lah untuk ngebantuin lab gitu, walaupun memang bukan jadi kepala lab ya. Dan di tahun 2021 akhirnya dipercayai oleh 3 prodi untuk menjadi kepala lab di geografi, SAIK, dan SPIG begitu ya. Berarti sudah sekitar 2 tahun yang lalu ya, Pak? Iya, efektif untuk sebagai kepala labnya. Tapi kalau ngurus labnya udah cukup lama dari awal. Iya, dari awal. Iya. Nah, gimana sih, Pak, awal kondisi lab saat Bapak awal pimpin itu waktu tahun 2021? Ya, jadi 2017 ya. Kalau 2017 itu lab sepertinya masih belum ideal begitu ya. Alat itu ya disimpan aja di rak gitu, tidak ada yang jaga. Dan juga memang waktu itu belum ada laboran sih intinya. Jadi sehingga kita pun kalau pinjem alat ya udah, maksudnya mahasiswa ambil aja gitu ya. Kadang-kadang temenin dosennya gitu. Terstruktur gitu. Iya, belum terstruktur lah gitu. Akhirnya kita berproses juga, dan di tahun 2020 ya, 2019-2020 sudah mulai ada laboran, walaupun belum tetap. Jadi ada laboran, waktu itu sempat kita ada masa-masa tidak ada laboran, jadi meng-hire asisten dosen mahasiswa sebagai asisten lab begitu. Dan akhirnya sekarang sudah ada laboran tetapnya begitu. Jadi dan kondisi alat itu memang bisa dibilang yang sekarang itu sudah cukup banyak ya alat-alatnya. Mungkin sebagai perbandingan, dulu total station itu pas saya datang cuma 2. Oh, cuma 2? Iya, cuma 2 alatnya. Jadi total station 2, kemudian digital theodolit ya, dan juga
alat-alat yang lama-lama lah gitu. Nah kemudian akhirnya setelah sampai sekarang sepertinya sudah cukup banyak ya, total stationnya udah sampai 10 mungkin ya, 9 atau 10 sudah cukup lah untuk praktikum yang mendekati ideal. Kalau dulu itu kita kalau praktikum sepertinya kurang banget ya, sampai yang saya tahu pernah dulu ya dari luar harus pinjam dari luar gitu. Kadang mahasiswanya itu harus sewa. Kita yang bayar itu Pak? Iya, mahasiswanya tuh dulu saya sewa keluar gitu supaya memenuhi dia bisa praktikum gitu. Nah, karena urgensi alat itu sangat besar, apalagi semenjak 2017 ya, SPIG itu sudah 2 kelas. Itu kebutuhannya makin banyak, apalagi kemudian nambah saik ya. Nambah saik ini konteksnya terestris ya. Nambah saik itu udah istilahnya udah 4 kelas. Kalau dulu SPG mungkin masih 1 kelas aja, sekarang SPG dan saik jadi 4 kelas. Nah itu sehingga kita lihat urgensi alat itu sangat penting diperbanyak gitu. Jadi akhirnya alhamdulillah sih dari Prodi support dan sudah nambah terus ya dari berbagai kegiatan lah gitu. Ya. Nah, dari itu kan merupakan permasalahan-permasalahan ya Pak. Betul. Saat itu. Nah, apa ada lagi nggak sih permasalahan-permasalahan lain gitu selain kurang alat atau nggak adanya laboran saat itu sampai saat ini gitu? Oke. Permasalahannya sebenarnya juga dulu labnya belum terlalu terstruktur ya. Peletakan alat-alat pun masih berantakan istilahnya, sehingga kita kadang-kadang kita nggak tahu nih, kita punya alat ini ternyata gitu. Nah itu jadi akhirnya sedikit dibenahi begitu ya, termasuk juga sistem peminjaman alat dan juga peminjaman ruangan mungkin ya belum terlalu istilahnya terdokumentasikan dengan baik, sehingga ketika sekarang mudah-mudahan udah lebih baik karena sudah berbasis digital ya. Sehingga kita lebih mudah nge-trace-nya kalau pakai digital itu dibanding kalau kita hanya manual aja. Iya, catat itu jadi nggak ada arsipnya ya Pak? Ya betul, harus digitalisasi lagi lah istilahnya, kerjanya 2 kali gitu. Betul sekali. Nah tadi sempat disinggung ya Pak permasalahan-permasalahan yang ada di lab, kondisi di lab dari dulu sampai sekarang. Nah ada nggak sih Pak rencana Bapak ke depannya untuk rebranding lagi lab geografi ini? Ya rebranding ya. Kalau rencana sih pasti ada ya, karena kita tuh lab harapannya kan pengen lebih dikenal lagi begitu ya. Jadi kita sudah mulai melakukan proses rebranding itu, salah satunya dengan kita membuat logo gitu ya, supaya itu sebenarnya lebih memudahkan ketika kita memperkenalkan ke khalayak ramai ya. Jadi bukan hanya di sekitar Departemen Pendidikan Geografi, tapi ke semuanya. Dan kita juga sudah mulai ada media sosial begitu ya. Dan juga nanti ini bagian dari rebranding juga sebenarnya. Podcast ini itu adalah salah satu wahana supaya kita bisa lebih dikenal lagi gitu ya. Dan nanti teman-teman bisa nonton gitu ya. Jadi di podcast ini juga nanti kita bisa kenalan juga sama dosen-dosen di sini. Kita bisa membahas berbagai macam isu ya. Dan itu yang upaya-upaya rebranding, dan nanti juga mungkin ada lagi sih sebenarnya rencana-rencana ke depannya gitu, tapi kita berprogres saja dan alhamdulillah sekarang sudah mulai ada nih milestone kita yang tercapai sepertinya. Mudah-mudahan ini bisa jadi langkah yang baik sih ke depannya. Jadi saksikan terus ya Pak ya. Oke. Nah dari harapan-harapan tadi dan rencana-rencana Bapak tadi itu apa sih selain podcast ini ya Pak, capaian lain atau mungkin perbaikan yang sudah ada di laboratorium geografi ini? Oke, selain podcast ya mungkin di sistem kali ya. Sistem labnya sekarang sudah lebih, bisa dibilang lebih rapi gitu, pencatatannya, pendokumentasiannya, karena sebenarnya kita kalau di lab itu kan keluar masuk alat ya, dan itu tuh istilahnya sirkulasinya cukup rutin begitu, sehingga butuh suatu sistem pendataan yang istilahnya lebih bisa dipantau begitu. Nah jadi sistem inilah yang sebenarnya core-nya sebenarnya. Jadi sistem ini yang diperkuat dulu, dan untuk rebrandingnya itu sebenarnya ketika sistemnya ini sudah kuat, nah rebrandingnya itu kita udah lebih tenang sebenarnya gitu. Dan alhamdulillah sih sebenarnya semua kegiatan kita itu disupport oleh prodi-prodi begitu. Jadi lab ini pada dasarnya kan di bawah prodi. Jadi semua kegiatan lab itu dilaporkan ke prodi, dan prodi itu sangat support sekali dengan apa yang dilakukan di lab gitu. Jadi kita lebih
nyaman bekerjanya begitu. Jadi sudah makin terstruktur gitu ya Pak? Iya, insya Allah makin terstruktur. Nah, mungkin agak sedikit beralih dari pembahasan lab ini ya Pak. Oke. Nah, sebenarnya saya sih ingin tahu kenapa sih Bapak ngambil studi geomatika lagi? Ya. Selain untuk melanjutkan gitu Pak. Betul. Jadi sebenarnya saya tuh sekarang fokusnya ke fotogrametri ya. Oh. Jadi di geodesia sendiri kan banyak ya. Nah sekarang tuh fotogrametri. Kenapa ke fotogrametri? Karena memang salah satunya mungkin karena di UPI sendiri belum ada ahlinya ya. Nah saya ingin menjadi salah satu ahlinya di situ, dan juga karena fotogrametri sendiri sebenarnya peningkatannya cukup pesat ya. Karena ada berbagai macam teknologi yang istilahnya yang menunjang membuat fotogrametri itu lebih step up lagi, lebih naik levelnya, lebih naik lagi begitu. Salah satunya computer vision, dan sekarang kecerdasan buatan. Nah, jadi saya tertarik di sana, dan itu sangat bisa aplikatif. Jadi istilahnya bisa digunakan nanti di industri, dan juga bisa juga di riset di kampus begitu. Mungkin boleh sedikit saya minta tanggapan Bapak nih ya. Mungkin dialami oleh saya sendiri sebagai dulu mahasiswa baru gitu. Okay. Gimana sih Pak tanggapan Bapak kalau misalnya ada yang ngomong kayak, aduh kayaknya aku salah jurusan deh gitu. Gimana sih Pak gitu? Apa ada motivasinya buat kayak udah bener di sini gitu? Oke. Ya, sebenarnya kalau sekarang ya, kalau dilihat perkuliahan itu kan ya kita ya kuliah belajar begitu ya. Kalau sebenarnya kalau kita udah masuk ke kampus ya, kita tuh harus bertanggung jawab sih sebenarnya. Jadi ya udah kita selesaikan apa yang sudah dimulai begitu ya. Mau bilang salah jurusan atau enggak gitu, itu sebenarnya kita kerjakan dulu. Itu bentuk tanggung jawab begitu ya. Karena nanti ketika di dunia kerja pun kadang banyak kok yang pindah jurusan begitu. Tapi dia ketika sudah bekerja itu sudah matang posisinya gitu. Karena ketika di kampus itu kan kita belajar soft skill, belajar organisasi begitu ya. Itu tuh sangat membantu dalam dunia pekerjaan nanti ya gitu. Jadi ketika misalkan Zalza mau anggaplah di pekerjaan multinasional begitu ya, yang bukan bidang geomatika atau bidang survei atau IG gitu. Nah, secara kebiasaan itu kita udah punya dari kampus, sudah dipupuk gitu. Jadi ada soft skill yang betul gitu. Jadi kalau saran saya sih, kalau merasa salah jurusan itu ya udah nggak apa-apa, tapi kita harus selesaikan dulu sampai akhir begitu. Boleh nggak Pak ada kayak pencerahan, kalau sebenarnya kebetulan saya dari SPIG ya Pak, kayak ada pencerahan gitu kayak kamu mau masuk SPIG tuh baik loh gitu, kayak nanti kedepannya bakal gini gitu. Ya. Kalau pencerahan, kalau normatifnya ya memang di bidang IG itu sudah makin banyak lah ya, kebutuhannya makin banyak. Tapi balik lagi, ketika nanti lulus jangan kaget ketika ternyata kok nggak sesuai yang diinginkan ya. Maksudnya ekspektasinya banyak buka lowongan, ternyata enggak gitu. Nah jadi memang di IG itu banyak pekerjaannya, tapi istilahnya masih internal biasanya informasinya. Tergantung relasi juga. Betul, ya Betul, tergantung relasi. Jadi kalau semakin banyak relasi, pekerjaannya bisa dibilang akan ada terus begitu. Tapi intinya kalau di IG sekarang sudah banyak dibutuhkan, dan sekarang pemerintah itu sepertinya sudah mulai lebih melek sih terkait IG ini gitu. Jadi sudah banyak juga pemerintah yang butuh data geospasial, dan mereka hire orang-orang di bidang kita ini gitu. Berarti jangan merasa berkecil hati ya Pak. Betul, jangan sama sekali lah itu. Harus tetap semangat. Betul. Mungkin ini Pak ada 2 pertanyaan dari audiens kita, geographers. Pertanyaan pertama, Bapak izin bertanya, bagaimana pembagian laboratorium untuk penggunaan 3 prodi, baik dari segi alat ataupun ruangan? Oke. Nah ya, pertanyaannya menarik ya, ini teknis ya. Jadi sekarang itu kita punya 3 lab ya. Jadi 3 lab itu di lantai 3 itu kita istilahnya lab geografi, teknik, dan fisik gitu. Okay. Di lab lantai 4 itu adalah lab geografi manusia dan multimedia dan media pembelajaran lah gitu. Ya, jadi ada juga lab PJSIK yang baru rampung bulan September ini. Pada dasarnya lab di Departemen Pendidikan Geografi itu dipakai oleh 3 prodi sebenarnya. Jadi nggak ada
ini lab lantai 3 misalkan prodi ini, lantai 4 prodi ini enggak. Jadi untuk alat-alat semuanya dipakai oleh 3 prodi. Dan misalkan kalau pendidikan geografi pun kan ketika ada praktikum ke lapangan ya butuh peralatan peralatan yang istilahnya pengukuran tetap di lantai 3. Nanti di lantai 4 juga misalkan SPIG dan SAIK mau ada perkuliahan yang sifatnya studio bisa begitu. Begitu juga yang di PJSIK sebenarnya itu nanti akan ada scheduling ya atau penjadwalan. Tapi memang ada beberapa kegiatan yang identik misalkan lab lantai 3 itu sama SPG gitu. Misalkan dosen-dosen yang rapat SPG di lantai 3, di lantai 4 pendidikan geografi. Jadi untuk yang seperti itunya itu kadang-kadang punya kayak base camp-nya masing-masing. Tapi pada dasarnya semuanya itu dimiliki oleh 3 prodi begitu ya. Jadi kita juga istilahnya berusaha mengadakan itu untuk 3 prodi begitu, bukan untuk SPG aja, bukan untuk SPG aja. Gitu Iya. Pertanyaan kedua mungkin ya Pak. Pak, saya mau bertanya, apakah boleh di luar jam praktikum mata kuliah kita datang menggunakan ruangan lab ataupun alatnya? Oke. Jadi kita tuh sebenarnya punya skala prioritas lab itu. Jadi lab skala prioritasnya itu pertama pendidikan, kedua penelitian, pengabdian, baru kegiatan mahasiswa. Begitu. Jadi misalkan di luar jam praktikum itu kita anggaplah mau pinjam satu alat, ternyata alatnya itu dipakai untuk praktikum ke lapangan begitu ya. Misalkan alatnya ini kita mau coba belajar aja nih gitu mahasiswa gitu ya. Latihan aja. Latihan aja. Nah itu akan diprioritaskan dulu yang praktikum gitu. Jadi nanti makanya kenapa kalau mau di luar itu tetap harus bersurat sebenarnya, karena kita dari lab juga punya semacam ya sistem prioritasnya ini gitu ya. Jadi ada beberapa istilahnya pengajuan yang mungkin ditolak sama lab karena apa ya tadi, karena itu misalkan dipakai praktikum ke lapangan atau dipakai KKL gitu ya, sehingga ya tidak bisa dipakai. Tapi intinya sih kalau sebenarnya kalau lab itu kalau lagi kosong ya selama jam perkuliahan itu datang aja ke lab gitu ya. Jadi jangan sampai kita ke lab itu lagi cuma mau praktikum aja gitu ya. Nah sayang kan ya, lab itu sebenarnya harapannya kita tuh di lab tuh hidup. Maksudnya hidup tuh teman-teman mahasiswa tuh datang mau belajar gitu. Ada alat yang nganggur mungkin coba ke tanya-tanya gitu ya. Kalau nanti ada kakak-kakak seniornya yang istilahnya sedang senggang mungkin bisa tanya gitu. Jadi labnya hidup, alatnya juga istilahnya berproduktif terus ya walaupun tidak praktikum. Dan itu jadi buat teman-teman mahasiswa ya, jadi jangan takut ke lab gitu ya. Dan di lab kayaknya tidak semenyeramkan itu ya gitu. Kayaknya enak-enak aja ya di labnya. Karena AC-nya dingin Pak, jadi kayak mencekam gitu. Mungkin nggak usah pakai AC aja kali ya di labnya ya. Nanti haridang. Iya, jadi intinya datang aja ya untuk mahasiswa teman-teman gitu yang merasa belum bisa alat atau belum menguasai alat, silakan datang aja. Nanti mungkin kita bisa sharing-sharing begitu ya. Dan mudah-mudahan juga ini sedikit spoiler, mudah-mudahan gitu kalau tahun depan jadi kita akan kedatangan beberapa alat ya. Wow. Yang sebelumnya kita sulit untuk didapat, mudah-mudahan ini sedang diusahakan begitu. Jadi itu saja sih terkait lab. Ayo teman-teman mahasiswa jangan ragu-ragu datang ke lab begitu ya. Betul sekali. Kita ramaikan labnya. Betul. Dan jangan lupa untuk komunikasikan juga ya Pak dengan laborannya. Betul. Nah, mungkin Pak terakhir setelah tadi dibahas dari awal sampai akhir, mungkin ada pesan untuk para dosen atau mahasiswa yang ingin ke lab gitu. Ada pesan dari Bapak gitu. Ya, jadi kalau pesan dari saya pertama tentu tadi ya, ramaikan lab, jangan suka-sukaan ke lab, dan nanti untuk penelitian dan lain-lain bisa koordinasi sama lab gitu ya. Dan juga nanti kalau misalnya penelitian butuh alat apa-apa, jangan lupa juga tanya dulu ada list alat apa aja gitu. Siapa tahu alatnya nggak ada di kita gitu ya. Nanti bisa kita juga informasikan gitu. Dan pesan terakhir ya untuk terkait lab ini, lab adalah suatu sarana untuk meningkatkan kemampuan ya, terutama hard skill begitu ya. Jadi kalau tidak dimaksimalkan dengan baik untuk memoles kemampuannya itu, ini akan menjadi percuma begitu. Jadi manfaatkanlah lab, terutama mahasiswa ya, selama mahasiswa ini selama 4 tahun ini, selama bisa memoles skillnya dengan baik gitu ya. Nanti ketika sudah lulus istilahnya sudah terasah, itu akan
kita lebih pede lah gitu. Jadi itu lab akan mencoba memfasilitasi itu semua gitu. Mudah-mudahan kita juga terus berkembang, lab juga berkembang, prodi berkembang, semua berkembang sehingga kita bisa sampai ke tahapan yang lebih dari yang sekarang gitu. Amin. Baik, geographers, mungkin ini akhir dari perbincangan kita. Jangan lupa juga tadi pesan dari Bapak, jangan lupa ramaikan lab. Mungkin Bapak itu akhir dari perbincangan kita kali ini. Siap, makasih Zaza ya. Terima kasih Bapak sudah hadir dan meluangkan waktunya di sini Iya. untuk berbincang-bincang singkat, berbagi perjalanan Bapak dari awal menjadi kepala lab, Siap. perjalanan sekolah Bapak. Terima kasih Pak. Iya. Terima kasih juga geographers yang telah menonton dan menyaksikan dari awal sampai akhir. Jangan lupa komen, subscribe, dan like ke channel ini. Terima kasih. Nanti akan ada lagi video-video yang Betul, lainnya. jangan lupa saksikan episode-episode selanjutnya karena kita bakal mengundang narasumber-narasumber yang tentunya menarik ya Pak ya. Iya, betul dong. Siap. Bye-bye.